Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bruder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mencintai Tuhan harus terwujud dalam cinta kepada tanah air. Kalau pasangan suami istri mencintai Tuhan, itu juga harus terwujud dalam cinta kepada pasangannya. Mencintai Tuhan harus terwujud nyata dalam cinta kepada tanah air. Bisa kita lihat, bisa kita baca dalam kisah-kisah pahlawan Katolik seperti Agustinus Adi Sucipto, seperti Ignatius Slamet Riyadi, seperti Yos Sudarso, dan juga tidak kalah penting yang memberikan semboyan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Siapa? Monsinyur Sugio Pranoto. Tokoh pahlawan nasional Katolik ini sungguh-sungguh menunjukkan pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, dan cinta kepada Tuhan itu terwujud dalam cintanya kepada tanah air sampai mereka rela untuk mengorbankan nyawanya untuk tanah tumpah darah yang mereka cintai. Maka dalam bacaan Injil hari ini, rasa-rasanya menegaskan dan meneguhkan kita semua. Yesus yang mau dijerat oleh orang-orang Farisi dengan pertanyaan yang tidak gampang. Ini istilahnya jebakan Batman, itu ya, pertanyaan jebakan Batman. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Kalau menjawab boleh, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus akan dimusuhi oleh bangsanya sendiri. Karena mereka berpandangan bahwa tanah ini adalah milik Tuhan yang diberikan kepada mereka. Maka mereka tidak harus membayar pajak
kepada penjajah. Tetapi kalau Yesus mengatakan tidak boleh, Yesus dihadapkan dengan golongan Herodian yang diajak oleh orang-orang Farisi, padahal mereka ini bermusuhan loh sebetulnya. Tetapi ketika hendak menjerat Yesus, mereka baru rukun. Kalau Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak, maka Yesus akan dikatakan sebagai seorang pembelot yang menentang penjajah Romawi yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Herodes. Namun demikian Yesus memberikan jawaban yang sangat-sangat bijaksana. Istilahnya itu sekakmat itu ya, disekak langsung mati. Yesus memberikan jawaban yang jelas kepada mereka. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Setelah Yesus ditunjukkan mata uang dinar, gambar dan tulisan siapakah ini? Dan mereka menjawab gambar dan tulisan Kaisar. Maka berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Rasa-rasanya hal ini pun juga menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang beriman, bahwa kita ini adalah warga gereja. Namun sekaligus kita ini adalah warga negara. Antara warga gereja dan warga negara memang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sebagai warga Allah, kita diajak untuk kembali mengingat dan menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, maka kita ini milik Allah. Karena kita ini milik Allah, maka kita mempunyai kewajiban untuk memuji, meluhurkan, dan memuliakan Allah. Tetapi sekaligus kita ini adalah warga negara, maka kita wajib untuk bayar pajak untuk negara ini. Dari pajak rakyatnya inilah kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum. Ada yang namanya jalan tol, ada yang namanya pasar. Ini adalah fasilitas umum. Dari mana dibangun? Dari uang rakyat, dari pajak kita semua. Dan itu adalah wajib karena kita sebagai warga negara. Maka berkaitan dengan Minggu Misi yang ke-97, menjadi tugas kita, menjadi misi bagi kita semua, supaya kita orang-orang beriman sungguh-sungguh secara tepat dan bijak menempatkan identitas kita, identitas keberimanan kita di tengah hidup bermasyarakat dan bernegara. 100% Katolik dan 100% Indonesia. Saya mengingatkan ibu bapak, saudara-saudari, nanti tanggal 14 Februari, jangan pernah kita lupa. Kita diajak untuk menggunakan hak pilih kita sesuai dengan hati nurani kita. Ini adalah sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh merasa dicintai oleh Tuhan, mari kita cintai tanah air kita ini. Wujud konkretnya, sebentar lagi ada pemilu tanggal 14 Februari. Kita gunakan hak pilih kita, jangan golput. Gunakan hak pilih kita sesuai dengan hati nurani kita. Pilih pemimpin yang nasionalis, yang sungguh-sungguh NKRI, yang sungguh-sungguh membela dan mempertahankan Pancasila, yang sungguh-sungguh menghormati pluralitas dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,